senang bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya di kelas MLC ya. Kali ini kita berjumpa di kelas IDK, Identitasku dalam Kristus. Berikut ini adalah panduan teknis diskusi kelas IDK. Nah, kita akan melihatnya dalam 3 agenda. Yang pertama, panduan sebelum kelas, terus selama kelas, dan yang ketiga setelah kelas. Kita melihat di bagian pertama dulu, yaitu sebelum kelas. Nah, Bapak Ibu peserta kelas IDK itu adalah peserta yang wajib mengisi formulir pendaftaran kelas. Jadi yang belum mengisi silahkan kontak admin untuk informasi tentang formulir pendaftarannya. Nah, yang sudah mendaftar, Bapak Ibu wajib berkomitmen 1 minggu untuk mengikuti kelas IDK hingga selesai. Ini komitmen sungguh kami tuntut ya Bapak Ibu, karena beberapa kali ada peserta yang gugur di tengah jalan ya, yang gagal mempertahankan komitmennya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, peserta wajib mengikuti pemaparan materi IDK yang disampaikan oleh narasumber, yaitu Ibu Roma tadi ya. Dan peserta wajib memberi tanda hadir dengan merename akun Zoom-nya menjadi IDK spasi pagi atau malam, diikuti dengan namanya, contoh IDK pagi, Bima. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu akan ada sanksi bagi peserta yang tidak hadir. Nah, berkaitan dengan komitmen Bapak Ibu, jika 3 kali berturut-turut gagal menjaga komitmen mengikuti kelas, Bapak Ibu peserta mohon maaf tidak bisa mengikuti kelas selama batas waktu yang tidak ditentukan, supaya tujuannya lebih menjaga komitmen dan sungguh-sungguh siap gitu mengikuti kelas ya Bapak Ibu. Ini kami sedikit perketat ya, supaya sungguh-sungguh kelas kita berjalan dengan baik, Bapak Ibu peserta juga mendapatkan berkat yang banyak. Nah, berikutnya Bapak Ibu, peserta wajib membaca modul IDK sebanyak 5 pelajaran, dan setiap pelajarannya itu dilengkapi dengan referensi materi. Dan yang kedua, tugas tertulis IDK juga dikerjakan sesuai instruksi dan batas waktu yang ditentukan. Nah, yang ketiga, nilai akan dicantumkan dalam surat pengantar e-sertifikat. Jadi, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke bagian yang kedua, yaitu selama diskusi kelas. Ketika kelas diskusi sudah berlangsung, kita akan melaksanakan diskusi ini melalui WhatsApp group ya Bapak Ibu. Kelas diskusi dilaksanakan pada grup WhatsApp, nanti akan dibagi, dan kelas WhatsApp group ini akan ditutup satu arah di luar jam diskusi. Jika terlambat, Bapak Ibu tidak lagi dapat menjawab maupun menanggapi dalam kelas diskusi. Berikut ini detail waktu diskusi kita. Kelas pagi akan mulai berdiskusi dari jam 9 sampai jam 5 sore, dan kelas malam mulai dari jam 3 sore sampai jam sampai jam 11 malam. Nah, setiap kelas akan didampingi oleh moderator dan admin, dan silakan Bapak Ibu wajib menjadwalkan block time ya, minimal 1 jam untuk aktif berdiskusi. Jadi mulai dari pagi jam 9 sampai jam 5 itu minimal banget 1 jam ya. Nggak harus dari pagi sampai sore, atau kelas malam dari sore sampai malam, enggak. Tapi minimal banget 1 jam. Tapi ya masa Bapak Ibu mau cuman 1 jam aja, kan pasti lebih ya, karena banyak berkat yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nah, di dalam 1 jam itu Bapak Ibu isinya adalah menjawab pertanyaan diskusi atau membagikan hasil pertanyaan ya, dan juga menanggapi atau berdiskusi lah intinya ya. Silahkan melaporkan jam aktif diskusi kelas di moderator maupun adminnya. Nah, beberapa aturan lainnya yaitu peserta harus aktif sesuai dengan block time yang dipilih ya, jadi waktunya fleksibel. Yang kedua, wajib menjawab pertanyaan diskusi yang dikirimkan oleh moderator kelas. Ada 2 pertanyaan setiap harinya untuk masing-masing pelajaran ya Bapak Ibu. Untuk pertanyaan 1 akan didiskusikan mulai dari jam 9 ya. Jadi ketika kelas dibuka itu akan didiskusikan, dan untuk kelas malam setelah pukul jam 3 sore ya. Dan pertanyaan kedua akan didiskusikan untuk kelas pagi jam 1 siang, dan untuk kelas malam jam 7 malam. Yang ketiga, wajib membaca dan menanggapi hasil penggalian peserta lain atau jawaban peserta lain. Jadi bukan hanya mengirimkan tapi juga berdiskusi. Nah, untuk peserta yang tidak aktif, Bapak Ibu akan mendapat reminder dari admin, yaitu Japri ya. Lalu jika mengabaikan reminder dari admin ini dan tetap tidak aktif berdiskusi, maka akan dikeluarkan dari kelas, dalam artian gugur ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu, keaktifan diskusi akan dinilai oleh admin, dan nilai akan dicantumkan dalam surat pengantar e-sertifikat. OOT, out of topic, komentar pendek, dan emoticon tidak akan mendapatkan penilaian. Jadi mohon dikurangi terkait hal itu.
Nah, berikut ini adalah panduan menjawab pertanyaan. Yang pertama, dipersilakan menjawab dengan bantuan referensi, tetapi jawaban yang dikirim itu merupakan hasil olahan dari referensi yang digunakan. Menggunakan kata-kata sendiri ya. Dengan demikian, ini menegaskan bahwa tidak diperkenankan untuk kopas dari jawaban ataupun dari referensi yang Bapak Ibu ambil. Nah, yang ketiga perlu banyak referensi dari sumber terpercaya sebagai pembanding. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa menggunakan referensi dari AI, namun perlu diperhatikan yang pertama tidak kopas ya, harus diolah kembali prinsipnya, bukan hanya comot lalu paste gitu ya, tidak. Yang kedua, jawaban yang diberikan oleh AI itu harus dicek berkali-kali, harus kritis pada prinsipnya. Yang ketiga, harus melihat dan membandingkan dengan referensi yang lainnya. Yang keempat, gunakan prompt yang tepat, deskriptif, dan kritis serta spesifik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya. Yang kelima, moderator akan mengingatkan langsung dalam kelas jika masih ada yang kopas, khususnya terkait jawaban AI ini. Dan sebagai catatan, Bapak Ibu jangan mengambil referensi dari AI semata, penting untuk memakai beberapa jenis sumber atau referensi. Yang kedua, terapkan prinsip FOKUS untuk membuat prompt yang baik, yaitu format, objektif, konteks, user, usage, spice, spesial, atau spesifik. Nah, link-link terkait penggunaan prompt yang baik ini dapat Bapak Ibu lihat di situs ai.sabda.org, khususnya tentang bagaimana AI. Belajar tentang AI, Bapak Ibu bisa kunjungi link-link yang tercantum ya, Bapak Ibu bisa lihat dan boleh screenshot kalau perlu di screenshot. Nah, silahkan Bapak Ibu belajar seputar AI di sana. Intinya di situs besarnya yaitu ai.sabda.org. Nah, sebagai catatan referensi ya Bapak Ibu, awas untuk Bapak Ibu boleh perhatikan dan jangan sampai memakai sumber-sumber dari link-link berikut ini, yaitu dari jw.org karena itu dari Gereja Saksi Yehova, lalu ada situs Church of Jesus Christ atau Gereja Yesus Kristus.org karena itu dari Gereja Mormon. Yang ketiga juga ada dari gereja yang Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu dari Godfootstep ya .org. Yang terakhir ada dari situs Sincheonji, yaitu sincheonji.org. Pada prinsipnya keseluruhan referensi yang Bapak Ibu gunakan itu harus dicek ya dan dibandingkan satu sama lain. Jadwal kelas kita mulai dari tanggal 12 sampai 19 Februari 2025, dimulai hari ini Rabu, pemaparan materi, presentasi materi dan juga perkenalan ya, dan dilanjut mulai dari Kamis hingga Sabtu, Minggu off, Senin sampai Selasa dilaksanakan diskusi WhatsApp group di kelas masing-masing. Lalu hari Rabu akan ada sharing berkat dan penutupan. Nah, detailnya berikut ini adalah jadwal diskusi kita mulai dari tanggal 13 sampai 18. Sekali lagi, diskusi kita via WhatsApp group ya Bapak Ibu. Dari Kamis kita akan diskusikan pelajaran 1 dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan diskusi 1, 2, lalu Jumatnya pelajaran 2, Sabtunya pelajaran 3, Minggu off, Senin pelajaran 4, dan Selasa pelajaran 5. Pengumuman kelulusan dilaksanakan pada Selasa 25 Februari melalui platform Instagram ya. Jadi silakan follow Instagram kami di sabda_MLC. Jam 3 sore kita akan umumkan kelulusan kelas kita. Nah, kelas pagi dan kelas malam nantinya akan berjumlah 3 kelas ya. Dengan detail pesertanya 18 sampai 22 orang peserta saja. Dengan pendampingan moderator, di kelas pagi ada Pak Bima, di kelas malam ada Ibu Roma dan saya. Dan admin yang mengawasi ketertiban dan keaktifan, di kelas pagi ada Kak Mei, di kelas malam ada Kak Mei juga dan Kak Mili. Nah, bagian ketiga Bapak Ibu setelah diskusi kelas, setelah hari diskusi berakhir, Bapak Ibu wajib untuk membuat sharing berkat dengan format blog maupun rekaman vlog mengenai pengalaman mengikuti kelas diskusi IDK, lalu mengisi form evaluasi yang nanti juga akan dibagikan. Peserta yang berhak mendapat e-sertifikat adalah peserta yang aktif di kelas diskusi. Yang kedua, mendapatkan nilai tugas tertulis minimal 60, jadi kerjakan tugas tertulis dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengirimkan sharing berkat dan form evaluasi kelas IDK. Nah, kalau masih ada pertanyaan, silakan kontak kami di WhatsApp di 0821 3313 3315 ataupun di email kusuma@incres.net, dan juga grup WhatsApp kelompok besar kelas IDK bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengajukan pertanyaan jika masih ada yang dibingungkan.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Selamat mempersiapkan diri dalam diskusi. Tuhan Yesus memberkati.